Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Alifari dengan NIM 06040124 Sebelumnya yang saya hormati Ibu Anis Sukmawati selaku pemangku mata kuliah materi PAI SMP. Sebelumnya saya mohon maaf bila mana suara saya agak kurang terdengar karena lagi serak atau saya lagi kurang enak badan. Jadi di sini saya akan menjawab secara singkatnya saja, yang dimana ada 6 bahasan dan saya akan mencoba menjawabnya. Yang pertama yaitu terkait tentang ringkasan pokok bahasan kelas 8 SMP semester 2, yang dimana poin pertama yaitu membahas tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Jadi kita dapat ceritakan Rasul-Rasul atau Nabi-Nabi kepada siswa didik kita. Untuk apa? Untuk agar mereka dapat mengambil hikmahnya, hikmah yang baik atau hikmah yang kurang baik. Jadi dimana pasti Nabi dan Rasul itu memiliki suatu cerita yang dapat kita ambil maupun jangan kita ambil gitu kan. Nah, untuk pembahasan yang kedua yakni Al-Quran dan Hadis, yang dimana itu tentang akhlak terpuji dan akhlak tercela. Nah, itu merupakan suatu implementasi dari hikmah yang dapat kita ambil dari pembahasan yang pertama, yang dimana pasti seorang nabi atau rasul mengajarkan kita agar tidak sombong atau tidak keras kepala atau gimana gitu kan, tapi kita harus memiliki sifat yang jujur, baik, dan selalu dalam keadaan rendah hati. Nah, untuk yang poin ketiga itu membahas tentang fikih, yang dimana fikih ini mungkin secara dasar itu fikih muamalah yang membahas terkait tentang hukum jual beli. Dan yang keempat itu membahas tentang sejarah kebudayaan Islam atau SKI, yang membahas tentang perkembangan masa dinasti Islam. Dan di situ kita juga dapat mengambil sebuah hikmah dari kejadian nyata yang dapat kita implementasikan ke kehidupan sehari-hari, dan itu bisa juga menjadi suatu hal yang dapat kita ceritakan kepada murid didik kita. Lalu yang terakhir ada adab, seperti adab bergaul, terus kalau di zaman sekarang itu etika bermedia sosial dan perilaku terpuji. Seperti apa adab bergaul dengan teman, bagaimana dengan teman itu harus saling menjaga toleransi bila mana dalam pertemanan itu ada suatu kelompok yang beragama selain Islam ataupun ada ras atau suku yang berbeda dengan kita gitu kan, kita harus saling toleransi. Lalu yang kedua, yang tadi ada etika dalam bermedia sosial, yang dimana di zaman sekarang itu banyak terkait siswa ataupun anak di bawah umur yang bermain media namun disalahgunakan dalam media itu. Lalu yang terakhir ada perilaku terpuji, yang dimana perilaku terpuji ini dapat kita berikan contoh kepada mereka, seperti tidak boleh mencuri, tidak boleh melakukan hal yang kalau dalam pertemanan itu tidak boleh membuli ataupun
mengolok-olok, dan sebagainya. Nah, kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua, yang dimana materi tajwid kelas 8 semester 1 dan 2. Di sini saya dari buku adik saya yang dimana itu membahas tentang makhrijul huruf. Lalu ada juga sifat-sifat huruf, hukum nun dan tanwin, lalu hukum mim sukun maupun mat. Nah, yang pertama yaitu makhrijul huruf, yang dimana keluar masuknya huruf. Yang kedua sifat-sifat huruf, yang dimana membahas tentang hamzah, qalqalah, dan lain-lain. Lalu yang ketiga hukum nun sukun atau tanwin, yang dimana itu membahas tentang idhar, idgham, biguna maupun bila guna, lalu ikfa, lalu ada iklab gitu kan. Jadi itu yang saya lihat dan saya pelajari di buku adik saya. Lalu yang keempat itu ada hukum mim sukun, yang dimana ada ikhfa syafawi, idgham, idhar gitu kan. Jadi yang terakhir yaitu ada mat. Nah, mat ini hanya beberapa yang diajarkan. Ada mat far'i dan mat tabi'i. Nah, tujuannya itu apa? Dari agar kita bisa memberikan pembahasan itu. Tujuannya itu agar siswa itu dapat membaca Al-Quran sesuai dengan baik dan benar. Nah, lalu setelah kita membahas pembahasan yang pertama dan kedua, kita akan melanjutkan ke pembahasan yang ketiga, yang dimana peran iman kepada Nabi dan Rasul bagi generasi digital. Nah, kegiatan pembelajaran ini itu bisa berupa seperti menontonkan video kisah Nabi ataupun Rasul di zaman dahulu, seperti kisah Nabi Muhammad, terus kisah Nabi Ayub, yang dimana Nabi Ayub itu memiliki kesabaran yang luar biasa. Lalu seperti Nabi Nuh juga yang memiliki kesabaran yang luar biasa untuk menghadapi umatnya. Nah, untuk Nabi Muhammad itu memiliki sifat yang jujur, amanah, dan sebagainya. Karena banyak pastinya hikmah-hikmah yang dapat kita ambil dalam contoh nabi-nabi tersebut. Lalu untuk pembahasan ini itu dapat kita buat sebagai tugas, seperti tugas membuat poster atau seperti apa ya, infografis terkait tentang teladan Nabi untuk pengguna internet saat ini, yang dimana pengguna internet saat ini itu banyak hoax atau banyak unsur-unsur penipuan gitu. Jadi dalam sumber media itu tidak jujur atau tidak sesuai dengan apa yang telah terjadi atau yang terjadi saat ini gitu. Jadi banyak hoax atau seperti itu. Namun untuk refleksinya itu bagaimana saya meneladani Nabi dalam dunia digital. Nah, kegiatan ini itu seharusnya dapat membuat siswa memahami fungsi iman sebagai pedoman berperilaku di era teknologi saat ini, seperti itu. Nah, masuk ke pembahasan yang keempat, yang dimana ini membahas terkait tentang sholat jenazah, istisqa, dan gerhana. Nah, jadi saya mengambil buku adik saya dan melihat juga bahwasanya dalam buku pendidikan agama Islam
budi pekerti kelas 8 itu membahas terkait 3 elemen itu tadi. Nah, jadi cara agar kita menjelaskan kepada seorang siswa tersebut, yang pertama itu beri pemahaman atau tata cara sholat tersebut secara ringkasnya, berapa jumlah rakaatnya, lalu tata cara sholatnya, lalu rukun-rukunnya apa gitu kan. Nah, untuk yang kedua itu tampilkan video atau pengalaman praktik. Nah, jadi kalau mengikuti zaman sekarang ini yang serba digital, itu bisa kita memperlihatkan video di kelas-kelas untuk dipertontonkan kepada siswa-siswi kita yang kita didik. Namun tidak semua itu cukup relevan untuk menampilkan sebuah video tersebut, karena kurang pendekatan saja emosional kita terhadap siswa-siswa. Dan bisa jadi juga banyak sekolah-sekolah swasta ataupun negeri itu mungkin untuk kali ini itu banyak yang menggunakan media sosial, tetapi implementasi atau relevansinya itu lebih dapat ketika kita menjelaskan secara dengan metode praktik. Nah, di situ siswa akan dapat lebih mudah untuk memahami rukun sholat gerhana, jenazah, istisqa, lalu tata cara-caranya, dan juga baca-bacaannya. Nah, di situ siswa lebih cenderung dapat menerima metode praktik tersebut, dan itu sangat relevan jika diimplementasikan di era sekarang ini, tidak hanya digital. Nah, lalu poin ketiga, yakni kita bisa dapat mengambil hikmahnya, yang dimana sholat itu dapat mendekatkan diri kepada Allah dalam berbagai keadaan, yang dimana sholat jenazah itu agar kita dapat selalu mengingat Allah, dan kita juga harus bisa melepaskan atau merelakan kepergian orang yang kita cintai gitu kan. Lalu istisqa itu sholat meminta hujan. Nah, dan untuk sholat gerhana itu sebuah fenomena atau peristiwa alam. Lalu ke poin selanjutnya itu kita dapat menanamkan rasa kesadaran yang walaupun itu tidak wajib, salat ini mengajarkan sebagai bentuk kepedulian, tawakal, dan rasa syukur itu. Nah, jadi kita akan membahas pembahasan yang kelima, yang dimana soal itu berbunyi keutamaan mencari ilmu dalam kelas 9 semester 1. Nah, materi ini menjelaskan bahwasanya mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Nah, orang berilmu itu memperoleh derajat tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilmu juga bisa menjadi cahaya, bisa menjadi pedoman hidup, dan menjauhkan diri kita dari kesesatan itu kan. Nah, jadi menuntut ilmu itu harus dilakukan dengan niat yang benar, disiplin, dan menghormati guru yang telah memberikan kita ilmu itu. Jadi ilmu itu akan susah dapat kita terima bila mana kita tidak menghormati seorang guru yang telah memberikan kita ilmu. Jadi kita harus selalu tawadhu kepada guru agar ilmu yang disampaikan oleh seorang guru itu dapat kita terima dan
guru itu menjadi ridho. Jika guru itu tidak ridho, akan sulit kita terima atau sulit kita peroleh ilmu yang disampaikan oleh seorang guru tersebut. Jadi untuk pembahasan yang terakhir ini itu membahas terkait tentang etika pergaulan dan komunikasi Islami, yang dimana etika pergaulan itu menjaga batas antara laki-laki dengan seorang perempuan, selalu berkata sopan dan menghormati orang lain, lalu menjauhi ghibah dan selalu senantiasa memilih teman yang baik, gitu kan. Nah, jadi etika komunikasi Islami seperti tidak menyebar hoaks, tidak menyakiti dengan kata-kata, dan kita juga selalu bisa menahan emosi. Jadi gini, ada dalam peribahasa, mulutmu adalah harimaumu, dan ada juga peribahasa yang berbunyi bahwasanya lidah itu lebih tajam dibanding sebuah pedang. Nah, itu dapat kita simpulkan bahwasanya lidah atau mulut yang selama ini kita berdoa itu sama dengan mulut yang selama ini kita menghina. Dalam arti walaupun kita itu memohon kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah untuk apapun itu, namun bila mana kita masih sering menyakiti saudara kita sendiri, teman kita, ataupun masyarakat sosial kita, itu tiada gunanya, gitu kan. Nah, jadi berkata baik itu sangat penting. Karena apa? Karena agar kita tidak menyakiti perasaan orang lain, gitu kan. Nah, untuk selalu berkomunikasi secara jujur itu perlu, tidak menambahkan atau mengurangi apapun yang kita terima dan yang ingin kita sampaikan. Itu adalah bentuk amanah juga. Nah, lu berikan contoh bentuk nyata yang dimana adanya pergaulan bebas, bullying, dan lainnya. Namun ada studi kasus yang dimana dalam sosial saya itu orang atau anak yang dikata sosial di masyarakat ini jelek justru menumbuhkan nilai empati lebih kepada masyarakat. Seperti ini contoh, ada seorang teman, seorang kelompok pemabuk, penjudi, pemakai narkoba ataupun yang lainnya, itu kebanyakan orang menilai itu buruk. Namun relevansinya jika ada seorang yang meninggal di masyarakat tersebut, nah orang tersebut itu yang dimana kelompok-kelompok yang dikata kurang baik oleh masyarakat itu justru yang pertama kali mengambilkan sebuah tenda, mengambilkan sebuah keranda, atau menyiapkan perlengkapan untuk menyiapkan penggalian kubur dari seorang yang meninggal itu tadi. Nah, jadi belum tentu orang yang dikata masyarakat itu buruk itu memiliki hati yang buruk juga. Bisa jadi orang yang dikata masyarakat itu baik namun memiliki hati yang buruk. Jadi jangan sampai kita menilai itu hanya dari segi covernya saja. Orang yang itu penjudi, orang itu pemabuk, atau orang itu nakal, gitu kan. Nah, jadi kita harus bisa mengetahui itu, kayak seperti kita itu harus
bersosialisasi kepada masyarakat, tidak membeda-bedakan antara berteman dengan ini, dengan itu, yang baik, yang buruk, gitu kan. Jadi kita harus bisa melebur kepada semua orang, gitu. Nah, dengan kita melebur dengan seorang yang dikata nakal, itu bisa jadi menambahkan nilai keimanan kita agar kita tidak terjerumus kepada lubang itu. Nah, jadi jika kita berteman dengan seorang yang rajin sholat, rajin beribadah, kita perlu ikuti. Namun kita juga tidak bisa meninggalkan teman-teman ini yang dikata masyarakat kurang baik, itu kan. Jadi kita harus bisa membersamai untuk mewujudkan penanaman rasa iman kita kepada manusia, itu kan, atau bisa kita sebut hubungan baik dengan manusia yang dimana hablum minan nas itu. Jadi mungkin sekian penjelasan yang saya jelaskan. Mohon maaf bila mana ada kekurangan maupun ada bahasa tutur kata saya yang kurang berkenan. Jadi cukup sekian pembahasan atau pemaparan yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.